Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ya Allah ya Haqqu ya Nuru ya Mubin awir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir barakati wa karamati wa asrari jami' ahli silsilah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'zuriyah Layas Jana rasa BKN radhiyallahu anhu maqaddasa sirahum amin amma ba'du. Hadratal mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mansuriyah layal sirarasa BKN khusus hadratu syekhina mursyidina murabbi arwahina sultan auliya fi hadzal zaman As-Sayyid Al-Syeikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masruh Qaddasallahu Sirah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Ada tamu karamin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursyid lebih khusus yang hadir bersamai kita pada pagi hari ini. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para satri, para hujaj, ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manaqib online pada pagi hari ini. Kita haturkan banyak terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita. Baik, mari sama-sama pada pagi hari ini kita mengambil berkah hidangan dari guru mursyid di dalam kitabnya Fadailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Al-Arif bil Al-Wasil wal Musil ilallah. As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirrahu. Idza sami'tumul muadzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar seorang muadzin sedang mengumandangkan azan, faqulu, maka katakanlah, misla ma yaqulu, seperti apa yang dikatakan oleh muadzin tersebut. Jawablah ucapan muadzin dengan seperti apa yang ia ucapkan. Jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar. Jika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Jika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Katanya harus sesuai seperti yang ucapan muadzin. Sunnah nabinya ini juga sunnah nabi dari wali Allah. Sunnahnya wali adalah sunnahnya nabi. Bagaimana sabda nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin min ba'di. Peganglah erat-erat olehmu bukan hanya sunnahku, kata nabi, sunnahnya para khulafa rasyidin. Umumnya diartikan sunnah khulafaur rasyidin yang 4 saja, tetapi kita dididik oleh guru mursyid kita, diberikan pemahaman oleh Hadratus Syekh Abbas Qaddasallahu sirah bahwa yang dimaksud khulafaur rasyidin, para khalifah yang mursyid setelah Rasulullah, bukan hanya 4 sahabat yang utama itu, bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, tetapi semua ahli silsilah termasuk ke dalam khulafaur rasyidin. Nah, maka sunnahnya wali juga sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita dibimbing oleh guru mursyid, setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian setelah hayya 'alas shalah, kita menjawab Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Setelah hayya 'alal falah, kita menjawab Allahumma ja'alna muflihin. Dan sisanya itu seperti yang pada umumnya. Hanya terdapat perbedaan pada tiga hal yang tadi. Jawaban asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawaban hayya 'alas shalah, dan jawaban hayya 'alal falah. Nah, ini hadis mengenai adzan. Masih ada
sisanya, tetapi kita bahas ini dulu. Jika mungkin kan kita baca sampai akhir, jika tidak ya ini sudah cukup. Nah, hadis mengenai jawaban untuk azan ini sesungguhnya di dalamnya menyiratkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ini kita masih ada di bulan kelahirannya secara jismani, yaitu di bulan Rabiul Awal. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW di antara keistimewaan beliau adalah Rasulullah mendapatkan sesuatu yang oleh nabi lain mesti minta dulu kepada Allah. Nabi-nabi yang lain mesti meminta kepada Allah, tetapi untuk Nabi Muhammad SAW Allah memberikannya tanpa Nabi meminta. Di antaranya adalah ini, terlihat pada azan. Apa yang dimaksud keistimewaan Nabi yang tersirat pada azan itu? Yaitu apa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim yang dicatat oleh Al-Quran sebagai fakta sejarah di Asy-Syu'ara 84, bahwa Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu disebut-sebut dalam kebaikan oleh orang-orang setelahku, fil akhirin, hingga akhir zaman nanti, hingga yaumil kiamah nanti, namaku selalu disebut di dalam kebaikan, kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya namanya diviralkan sampai hari kiamat. Nah, diijabah doa Nabi Ibrahim itu, diijabah oleh Allah, dijawab oleh Allah, dikabul oleh Allah dengan apa? Dengan dijadikannya selalu disebut nama beliau pertama di semua agama, dikatakan ada istilahnya apa? Bapak dari semua agama. Nah, karena di Nasrani disebut, di Yahudi disebut, di Islam disebut. Dan secara khusus untuk di dalam syariat Islam, Allah ijabah doa tersebut dengan ditetapkannya nama beliau di dalam sholat. Setiap orang yang sholat pasti menyebut nama Ibrahim, nama Nabi Ibrahim. Di mana itu? Itulah ketika tasyahud akhir. Kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Inilah diijabah doa Nabi Ibrahim sampai hari akhir. Nama Nabi Ibrahim selalu disebut oleh umat manusia secara umum dan oleh umat muslim secara khusus, oleh kaum muslim secara khusus. Itulah di dalam sholawat Ibrahimiyah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta itu. Tidak meminta supaya namanya dikekalkan oleh Allah, supaya namanya selalu viral sampai hari kiamat, tetapi Allah memberikan itu secara cuma-cuma tanpa Nabi meminta. Itulah firman Allah yang beberapa waktu ini disampaikan oleh Hadratus Syekh. Itulah di surat Al-Insyirah, yaitu Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami angkat namamu, tidak perlu engkau minta. Kami angkat namamu, akan kami viralkan namamu, akan kami tinggikan namamu. Nah, tafsir dari Hadratus Syekh Abaus Qaddasallahu sirah yang berbeda dengan tafsir pada umumnya. Kita sampaikan dulu penafsiran dari Abaus, bahwa Abaus menafsirkan ayat ini di mana diingat atau disebut nama Allah, sama di dalamnya juga kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Di mana aku diingat, engkau juga diingat. Ini tafsiran dari Hadratus Syekh Abaus Qaddasallahu sirah. Ini tidak akan bisa dilakukan kecuali melalui pintu yang 5 huruf. Ta, lam, qaf, ya, nun. Talqin. Dengan ditalqin, nama Nabi, nama Allah dan nama Nabi tidak terpisah lagi.
Sebagaimana sering diilustrasikan oleh guru mursyid kita, di masjid-masjid nama Allah dan nama Nabi terpisah. Dan tidak bisa, belum ada ahli khat yang mampu menggabungkan kedua nama itu. Walaupun kata Hadratus Syekh, hurufnya sama-sama 4 huruf. Nah, Allah alif lam lam ha, Nabi Muhammad mim ha mim dal. Tetapi tidak bisa disatukan secara lahiriah karena belum ketemu pintunya. Setelah kita ketemu guru mursyid, di mana kita ingat Allah, di situ juga kita ingat kita ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam zikir khafi maupun di dalam zikir jahar. Dalam Khazinatul Asrar dikatakan kullama kutiba, setiap kali ditulis dzukira atau disebut atau diingat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, setiap kali ditulis kita menulis la ilaha illallah atau kita menyebut la ilaha illallah, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap kali kita berzikir menyebut la ilaha illallah, yuqaddaru fihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya, di dalam zikir la ilaha illallah yang kita tulis itu, yang kita sebut itu sudah terdapat Muhammadur Rasulullah. Ada di dalamnya. Inilah dengan berkat wasilah talqin dzikir yang dibimbingkan oleh guru mursyid, apalagi di bulan Rabiul Awal ini sangat guru mursyid mengeluarkan maklumat untuk kita selalu bersolawat kepada beliau. Barangkali kita tidak menyadari keluarnya maklumat itu bertepatan dengan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kecintaan kita para ahli thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Mahasiswa Sirah Rasa, murid-murid Hadratus Syekh Abbas Qaddasallahu Sirah sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ijabah, inilah keistimewaan Nabi, bahwa Nabi meminta, Nabi tidak meminta sesuatu yang oleh Nabi Ibrahim dipinta, tetapi Allah berikan itu kepada Nabi secara cuma-cuma. Namanya dibuat viral, dibuat langgeng, namanya dibuat mulia. Di mana disebut nama Allah, di situ juga disebut, sudah termasuk di dalamnya. Sama saja kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tafsir dari Hadratus Syekh. Sedangkan secara umum maknanya ini ada di dalam adzan. Bila mana disebut asyhadu alla ilaha illallah, pasti diiringi setelahnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tasyahud pun seperti itu. Bila mana disebut asyhadu alla ilaha illallah, setelahnya diiringi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan di mana-mana secara lahiriah. Bila mana di situ ada nama Allah, pasti selalu berdampingan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini tadi masih berdampingan, belum menyatu, belum bersama, masih berdampingan, berdekatan. Dekat itu tidak bersama, dekat itu tidak bersama, masih ada jarak. Tetapi setelah talqin dzikir yang kita terima dari Hadratus Syekh Abbas Qaddasallahu Sirah, makna rafa'na laka dzikrak, nama Nabi tidak hanya beriringan dengan nama Allah. Nama Nabi tidak hanya sejajar dengan nama Allah. Nama Nabi tidak hanya disebut setelah disebutnya nama Allah. Tetapi bila mana setiap kali kita menyebut Allah, dzikir khafi maksudnya, kita juga ingat dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berzikir la ilaha illallah, di dalamnya sudah terdapat, sudah terkandung Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak perlu ditambah, kata guru, kata Abah kemarin di panggung Sinar Rasa. Hadratus Syekh menyampaikan tidak perlu ditambah zikirnya. Tidak perlu la ilaha illallah Muhammadur, tidak perlu, karena Muhammadur Rasulullahnya sudah ada, karena sudah ditanamkan. Inilah apa yang diterima oleh
baginda Nabi pasti juga diterima oleh pewarisnya. Nama Nabi yang dimuliakan, ditinggikan oleh Allah, pasti diterima oleh pewarisnya. Begitupun pewarisnya mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang sama. Namanya selalu disebut. Paling tidak oleh kita, para murid-muridnya. Berapa kali kita menyebut nama Allah, nama guru kita. Setelah kita menyebut nama Allah, setelah kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, pasti kita menyebut guru-guru kita, khususnya Hadratus Syekh Abu Qaddasallahu sirrah. Kapan itu? Ketika berzikir. Kita berzikir, kita hadarat kepada baginda Nabi, kita menyebut asma Allah. Setelah itu, summa ila arwahi jami ahli silsilah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Masyuriyah, sampai PKN, semua disebut. Inilah warisan yang diterima oleh para ahli silsilah, yaitu rafa'na laka dzikrok. Namanya, nama para ahli silsilah di setiap masanya dan di masa kita saat ini, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Wahab Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirrah, dimuliakan namanya, ditinggikan namanya, selalu disebut-sebut namanya. Itulah ketika sedang berzikir, disebut di dalam kebaikan, bukan disebut di dalam keburukan. Walaupun ada yang tidak mengenal Hadratus Syekh menyebut beliau, menyipati beliau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Itu kita maklumi. Karena itu pun termasuk warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi pun tadi sebegitu istimewanya Nabi, tetap ada orang yang tidak suka kepada Nabi. Tetap ada orang yang membenci Nabi. Tetap ada orang yang menisbatkan sifat yang tidak layak kepada Nabi. Itu pun berlaku kepada guru mursyid kita Hadratus Syekh Abbas Qaddasallahu sirrah pada masa ini. Dan juga karena kita ikut kepada pewarisnya, kita pun tentu mendapatkan keistimewaan tersebut. Walaupun berbeda rutbah, berbeda derajat, berbeda tingkatan, berbeda bagiannya. Tidak sebanyak bagian guru mursyid, tidak sebanyak bagiannya para nabi. Di mana kita mendapatkan warafa'na laka dzikrak, itulah ketika kita sedang berzikir, ingat kepada Allah. Nama kita ditinggikan, dimuliakan, diviralkan oleh Allah. Idza dzakaroni fi malain. Firman Allah dalam hadis qudsi, jika hambaku mengingat aku, berzikir kepadaku fi malain, di dalam kumpulan. Ini maksudnya zikir jahar, karena zikir di hadapan orang-orang. Fi malain, di dalam suatu kumpulan manusia maksudnya. Zakartuhu, aku sebut namanya. Wallahu a'lam bagaimana kaifiahnya. Ini maknanya, zakartuhu, aku sebut namanya. Tadi rafa'na laka dzikrak, aku angkat namanya. Aku sebut, bukan disebut oleh manusia, tetapi disebut oleh Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta ini. Fi malain khairi minhu, di dalam kumpulan yang lebih baik dibandingkan kumpulan ia. Kita berzikir menyebut nama Allah di hadapan manusia, tetapi Allah menyebut nama kita, memviralkan nama kita, mengangkat nama kita, memuliakan nama kita di hadapan para malaikatnya. Inilah di antara makna manusia yang tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Kenapa? Karena ahli zikir sering menyebut nama Allah sehingga sering disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Terakhir, wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku hanya ingat, tidak menyebut namaku, ingat saja, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dia sedang mengingat aku, orang lain melihat dia sedang bekerja, sedang berusaha, tetapi sesungguhnya ia selalu ingat kepadaku di dalam hatinya. Zakartuhu fi nafsi. Maka aku akan ingat di dalam diriku tanpa harus membayangkan kaifiahnya, tidak boleh. Tetapi kita harus mesti menerima karena ini hadis sahih, hadis qudsi sahih. Inilah kemuliaan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Namanya diangkat, ditinggikan, dimuliakan, diviralkan sebagaimana permintaan Nabi Ibrahim yang diijabah oleh Allah. Begitu pula keistimewaan ini
telah diterima, diberikan, dibagikan kepada pewarisnya, yaitu para ahli silsilah, khususnya guru mursyid kita pada masa ini, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ul Qaddasallahu sirrah. Karena kita ikut kepada beliau, pewaris Nabi, tentu kita pun mendapatkan warisan tersebut. Selalu diangkat nama kita, diingat, disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, diingat oleh zatnya ketika kita berzikir menyebut asmanya ataupun ingat kepada namanya yang telah ditalkinkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ul Qaddasallahu sirrah kepada kita semua. Ini anugerah yang begitu mahal, tidak akan sebanding meskipun ditukar dengan dunia dan seisinya. Kita hanya bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kepada guru mursyid kita, dengan selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil ini. Terima kasih Abah. Mohon maaf kami banyak salah dan belum mampu melaksanakan segala amaliah yang telah dibimbingkan kepada kita. Semua kita senantiasa dijadikan murid-murid yang syukur nikmat, bukan murid yang kufur nikmat. Apalagi sampai meninggalkan ajaran yang begitu mulia ini. Hadanallah Majma'in. Terima kasih kepada para kiai, kepada Bunda Haya, berkhusus kepada Kiai Imam yang telah menjadi wasilah kita semua bisa khidmat pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala